Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ngebahas tentang alternator nih teman-teman. Ya, yang dimana teman-teman tahu ya, dinamo ampere atau alternator ini ya bisa kita sebut dengan dinamo ampere yang tadi gue bilang ya, merupakan salah satu komponen penting dalam mobil teman-teman ya. Nah, ini dia alternator teman-teman. Ya. Nah, alternator ini memiliki fungsi untuk menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan oleh seluruh komponen mobil. Ya, tidak hanya itu teman-teman, alternator juga berfungsi untuk mengisi ulang aki sehingga daya aki tidak habis dan menjadi soak teman-teman. Ya, jadi alternator sumber pembangkit listrik ya teman-teman untuk mobil. Ya, dan aki tentunya teman-teman. Kalau alternator rusak, apa yang terjadi? Ya, mobil pasti akan mati teman-teman atau mogok. Ya, mungkin selama ini teman-teman mengira bahwa listrik mobil berasal dari aki, ya kan? Teman-teman taunya pasti mobil taunya dari aki. Tapi enggak teman-teman ya. Jadi aki pun kalau dipakai secara terus-menerus juga akan habis. Nah, supaya enggak habis ya apa dia mengisinya dari mana? Ya itu dari dinamo teman-teman, dari alternator. Ya. Nah, karena perannya sangat penting ya, alternator mobil yang rusak bisa jadi masalah merepotkan, apalagi di jalan. Nah, oke, ciri-ciri alternator mobil rusak atau melemah. Ya, pertama, tarikan magnet berkurang. Ya, ciri alternator mobil rusak atau melemah yang paling jelas terlihat adalah tarikan magnet alternator mulai melemah. Ya, kita bisa melakukan tes sederhana untuk mengetahui apakah alternator dalam kondisi baik atau tidak. Hal pertama yang kita perlu lakukan adalah nyalain mobil. Setelah itu, saat mobil masih dalam keadaan menyala, dekatkan besi pada alternator teman-teman. Ya, kita deketin. Ada nggak gaya magnet ya teman-teman? Nah, jika besi tersebut tertarik dengan kuat oleh magnet, maka alternator masih bagus. Namun jika tarikan magnet terasa lemah, berarti kondisi alternator mulai melemah, teman-teman. Ya, kedua adalah lampu indikator aki menyala di dalam mobil. Ya, di speedometernya teman-teman ya, nyala akinya. Ya, gambar akinya nyala. Nah, itu juga salah satu fungsi alternator adalah mengisi daya pada aki. Saat mesin mobil menyala dan alternator bekerja, maka aki akan secara otomatis terisi daya. Ya, jadi daya listriknya terisi teman-teman. Itulah mengapa aki bisa berumur panjang jika mobil rutin dinyalakan ya. Nah, jika intinya kalau mobil jarang dipakai, itu tetap teman-teman harus panasin ya, seminggu minimal 3 kali kalau mobil bener-bener jarang dipakai. Ya, karena supaya apa? Supaya menghindari aki soak teman-teman. Ya, kalau aki soak ya, kalau nggak pernah dipanasin, otomatis nggak ada daya pembangkit listrik ke aki. Jadi aki tuh nggak dicas-cas teman-teman, seperti itu. Ya, kemudian apalagi ciri alternator rusak? Ya, terjadi masalah kelistrikan. Ya, ciri alternator mobil rusak atau melemah yang selanjutnya adalah terjadi masalah kelistrikan seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa fungsi alternator adalah menghasilkan arus listrik untuk seluruh komponen mobil. Maka jika alternator mulai melemah atau rusak, dapat dipastikan akan terjadi masalah yang berhubungan dengan kelistrikan seperti lampu sorot ya teman-teman, AC tidak terasa dingin, suara klakson melemah, wiper juga kalau dalam keadaan hujan juga melemah ya kan, lampu speedometer meredup ya. Jadi itulah masalah dan kerugian jika alternator mobil rusak. Ya, alternator juga teman-teman ya, itu sangat penting intinya teman-teman. Kalau alternator rusak ya, gue pernah alternator jadi lampunya nyala terus di lampu akinya nyala terus di indikator speedometer ya, tapi pengisiannya pas dicek tuh bagus teman-teman ya. Itu beberapa tahun terus teman, udah beberapa tahun ya, cuman alhamdulillah nggak mogok ya. Akhirnya dicek sama orang yang ngerti. Waktu itu gue ke bengkel pernah bukan dibohongin ya, jadi mekaniknya kurang pengetahuan gitu teman-teman ya. Gue ganti alternator ini ya, gue tukar tambah ya 800.000 pada saat itu teman-teman. Gue ngerasa sayang banget, yang ngerasa dibodoh-bodohin. Pas udah dipasang, aliran akinya tetap nyala. Itu yang bikin gue kecewa teman-teman ya. Akhirnya gue bawa ke bengkel yang ngerti ya, setelah beberapa tahun kemudian ya, tetap gue pakai bolak-balik, memang tidak mogok. Ternyata katanya di sini IC-nya beban listriknya terlalu besar sehingga IC-nya gosong gitu teman, kata-katanya. Ya, jadi intinya alternator itu sangatlah penting teman-teman.
Intinya kalau mobil diservis rutin, dirawat, terus kalau ada masalah daya di akinya itu segera diselesaikan, ya kan kapasitas pengisian itu yang normal 12,5 sampai 14 kalau nggak salah. Ya, kalau AC semuanya hidup, lampu hidup, biasanya dia masih di angka 12. Ya, tapi kalau ketika semua beban nyala terus dia di angka 12 ke bawah, berarti itu ada yang salah dengan daya pengisian atau daya akinya, teman-teman. Di situ teman-teman harus cek ya sumber kelistrikan seperti dari aki dan pengisian alternator, ataukah apakah teman-teman menggunakan output yang sangat besar ya. Nah, outputnya misalnya audio, terus aksesoris mobil yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan tekor akinya. Kita nggak tahu sebenarnya teman-teman ya, dari masalah itu dari alternator yang pengisiannya lemah atau memang akinya yang sudah mulai rusak. Sekian videonya dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.